BBC. Saya Niki Aulia, inilah Global Newsbeat. Sejumlah perusahaan asing memanfaatkan peluang dari olahraga musim dingin yang populer menjelang Olimpiade di Xinjiang, China, terlepas dari tuduhan genosida terhadap etnis Muslim Uighur di wilayah itu. Direktur Eksekutif Burton China, Craig Smith, mengaku tidak mengetahui dugaan pelanggaran HAM itu. Saya tidak tahu, itu bukan kewenangan saya. Simak wawancaranya di bbcnews.com. Pengadilan Negeri Jakarta Timur memvonis terdakwa kasus terorisme dari Jamaah Islamiyah Zulkarnain dengan hukuman 15 tahun penjara. Zulkarnain merupakan koordinator dari aksi bom Bali 1 yang menewaskan lebih dari 200 orang pada 2002. BBC. 6 influencer di Inggris dikritik karena melanggar aturan periklanan. Para influencer itu tidak mengungkapkan bahwa sejumlah konten yang mereka unggah sebenarnya adalah iklan. Haruskah influencer jujur dengan konten iklan yang diunggah? Bagikan pendapatmu di Facebook BBC News Indonesia. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken tiba di Ukraina untuk menawarkan dukungan kepada negara itu atas kekhawatiran invasi Rusia. Blinken juga akan bertemu Menlu Rusia agar Moskow menurunkan tensi di perbatasan Ukraina atau terancam menghadapi konsekuensi ekonomi. BBC. Nama manajer timnas Inggris Gareth Southgate dicatut dalam penipuan mata uang kripto yang dikirim melalui sebuah email secara acak ke banyak alamat. Southgate berencana mengambil langkah hukum atas pencatutan itu. The others, where are they? Aktris Gal Gadot mengatakan dirinya enggan membintangi film garapan Joss Whedon setelah Justice League. Pemeran Wonder Woman itu mengaku Whedon pernah mengancam akan memperburuk karirnya. Demikian Global Newsbeat. BBC. BBC. Saya Niki Aulia, inilah Global Newsbeat. Pengadilan Negeri Jakarta Timur memvonis terdakwa kasus terorisme dari Jamaah Islamiyah Zulkarnain dengan hukuman 15 tahun penjara. Zulkarnain merupakan koordinator dari aksi bom Bali 1 yang menewaskan lebih dari 200 orang pada 2002. Sejumlah perusahaan asing memanfaatkan peluang dari olahraga musim dingin yang populer di Xinjiang, China, terlepas dari tuduhan genosida terhadap etnis Muslim Uighur di wilayah itu. BBC berbicara dengan Direktur Eksekutif Perusahaan Snowboarding Burton China, Craig Smith. Saya tidak tahu, itu bukan kewenangan saya. Simak wawancaranya di bbcnews.com. BBC. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken tiba di Ukraina untuk menawarkan dukungan kepada negara itu atas kekhawatiran invasi Rusia. Blinken juga akan bertemu Menlu Rusia agar Moskow menurunkan tensi di perbatasan Ukraina atau terancam menghadapi konsekuensi ekonomi. Nama manajer timnas Inggris Gareth Southgate dicatut dalam penipuan mata uang kripto yang dikirim melalui sebuah email secara acak ke banyak alamat. Southgate berencana mengambil langkah hukum atas pencatutan itu. BBC. 6 influencer di Inggris dikritik karena melanggar aturan periklanan. Para influencer itu tidak mengungkapkan bahwa sejumlah konten yang mereka unggah sebenarnya adalah iklan. Haruskah influencer jujur dengan konten iklan yang mereka unggah? Bagikan pendapatmu di Facebook BBC News Indonesia. The others, where are they? Arthur Curry, the Aquaman. Aktris Gal Gadot mengatakan dirinya enggan membintangi film garapan Joss Whedon setelah Justice League. Pemeran Wonder Woman itu mengaku Whedon pernah mengancam akan memperburuk karirnya. Demikian Global Newsbeat. BBC. BBC. Saya Niki Aulia, inilah Global Newsbeat. Microsoft berencana membeli perusahaan game Activision Blizzard senilai 68,7 miliar dolar. Lewat pembelian itu, Microsoft akan mengambil alih kepemilikan waralaba dari sejumlah game seperti Call of Duty, Warcraft, dan Overwatch. Apa game favoritmu? Beri komentar di Facebook BBC News Indonesia. Fulham menjadi klub Inggris pertama yang mencetak lebih dari 6 gol dalam 3 pertandingan berturut-turut selama 88 tahun terakhir. Rekor itu tercatat setelah Fulham menang 6-2 melawan Birmingham Rabu dini hari. BBC.
Sebuah rumah bersejarah di Roma memiliki karya seni dari seniman ternama Italia. Rumah itu akan dilelang senilai $535 juta pada akhir tahun mendatang. Well, each room inside is full of artistic splendor. Setiap ruangan penuh dengan kemegahan artistik dari lukisan Dewi Aurora hingga satu-satunya mural di langit-langit yang dilukis oleh Caravaggio. Simak tayangannya di bbcnews.com. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken tiba di Ukraina untuk menawarkan dukungan kepada negara itu atas kekhawatiran invasi Rusia. BBC. Kejaksaan Agung akan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap terdakwa kasus Asabri Heru Hidayat. Jaksa menuntut Heru atas hukuman mati, namun hakim menjatuhkan vonis nihil karena Heru telah dihukum maksimal pada kasus korupsi lainnya di asuransi Jiwasraya. I walk through the valley where I harvest my grain. I take a look at my wife and realize she's very plain, but that's just perfect for an... Daniel Radcliffe akan berperan sebagai musisi Al Yankovic dalam film biopik berjudul Weird the Al Yankovic Story. Film itu mengisahkan kehidupan dan perjalanan karir Al Yankovic. Demikian Global Newsbeat. BBC.